Halo semuanya, apa kabar? Hari ini sehat-sehat saja. Hari ini ada berita buruk kita, tapi hari ini kedatangan berita bahagianya. Berita bahagianya, James datang hari ini. Halo, Apa kabar James? kabar baik kau? Apa Tahu kabar nggak kau? berita buruknya apa? Belum, apa itu? Hari ini Corona 114 di Kota Batam. Oh, Oh, paling tinggi. udah cuci tangan belum? Sudah, cuci muka juga. Cuci muka juga, biar nggak minyak. Jadi cuci muka Cuci dulu, muka dulu. biar nggak minyak ya. Hmm. Terus cuci tangan biar nggak corona. Betul. Apa yang mau disampaikan dari pihak James di podcast ini? Jadi langsung to the point ini, karena ini kritis Ya. bagi pelaku seni. Betul. Gini kok, jadi Boleh nggak panggilnya William? oke, gini Ya. ya. Jadi gini, selama pandemi ini kan bisa dibilang pariwisata yang paling berdampak. Salah satunya ya kita lah hotelier yang paling berdampak. Sampai pernah Sempat tutup sementara. sempat tutup sementara, kita dirumahkan. Juga sampai sekarang juga ada teman-teman yang ganti-gantian dirumahkan. Ya. Ya, itulah seperti itu sih kok. Sebenarnya yang hari ini kita pengen bahas sih ya, maksudnya semua orang udah tahu nih, leisure adalah dampak yang paling keras di masa pandemi ini. Cuma yang pengen gua bahas apa bedanya ataupun apa special treatment dari Hotel James untuk karyawan. Karena kan ini pasti banyak keluhan nih yang saya baca menurut dari berita yang saya baca bahwa hotel mau tidak mau harus dirumahkan otomatis karena hotel juga harus save cost. Itu yang pertama. Yang kedua, karyawan juga merasa tidak dapat gaji dan lain sebagainya karena dipotong setengah. Apalagi kalau namanya leisure atau tourism, pasti apa namanya bonus itu pasti didapatkan dari di situ, gitu loh namanya. Jadi apakah yang salah ini siapa sebenarnya menurut James? Apakah dari pihak hotel dia harus save cost, dia harus rumahkan setengah karyawannya, dan juga dari karyawan ataupun dari teman-teman James juga menyampaikan, wah saya sampai rumah di rumah saja sampai kapan gitu loh. Kira-kira keluhan James sendiri apa? Iya, kalau salah sih nggak ada yang salah kok ya. Ya, Namanya ya. juga bencana kan. Force major ini Force ya, major, ya. bencana Nggak- dunia. Dunia tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau global. Tapi kita jangan ngomong Swissbell deh ya. Ya. Kita ngomong perhotelan. Ya. Ya, kita klarifikasi dulu. Kita akan hari ini membahas tentang perhotelan. Tapi karena yang mewakili perhotelan adalah James yang bekerja di Swissbell Harbour Bay Batam. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Oke, aman udah lu udah aman udah boleh ngomong tuh. Iya, jadi gini, pasti berat pas kita tahu perusahaan di mana kita kerja itu mau tutup sementara, jadi kita dirumahkan. Kalau kita telaah lebih jauh kok, kita juga pikir yang punya perusahaan ini bagaimana. Iya. Kita juga pasti mikirin mereka dulu. Mereka kasih kita makan, jangan sampai mereka sendiri nggak ada makan. Setuju. Jadi selama ya kita tutup juga kemarin masih ada masuk walaupun 10 hari. 10 hari itu kita ya bersih-bersih. Kita bersih-bersih, kita sterilisasi semua. Selama 10 hari ganti-gantian semua staff. Menurut saya sih harusnya kita terima sih. Kita terima karena bisa saja perusahaan tutup selama 3,5 bulan, 4 bulan bahkan kan. Dia bisa aja tidak mau masukin 10 karyawan secara bergantian. Ya. Bisa saja. Setuju. Cuman karena dia mikir ada yang udah menikah, ada yang punya anak, ada yang mau menikah gitu kan. Ya, ada yang mau menikah. Ada yang mau menikah. Nah, Berarti jadi kan begini, gua potong. Berarti kan bahwa setiap hotel harus menyelamatkan perusahaannya sendiri, tapi ada juga hotel yang 50-50 lah, kita bahasa 50-50. gampangnya itu 50-50. Nah, tapi yang pengen gua nanya itu keluh kesah. Jadi tidak ada semata-mata lu kecewa dengan hotel dan lain sebagainya. Dalam hati kan kita juga sempat ngobrol, lu kalau keluar di zaman ini lu mau kerja di mana di masa sulit kayak gini. Kita sempat ngobrol yang teman-teman kita ya banyak kan. Nah, artinya keluh kesah selama beberapa bulan ini ngapain aja gitu loh James di rumah, habis itu pada saat buka kembali hotel ngapain aja gitu kira-kira. iya, jadi pas kita hotel tutup, ya inilah COVID ini buat kita belajar banyak. Ya, Nah, ini yang itu gua ya, tunggu-tunggu itu ya. ini ya, ini Ah. cakep. Jadi mau nggak mau kita harus lebih kreatif. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, kayak sekarang lah. Ya, thank you juga sih buat Laura kakak saya. Ya, Dia bisa ngajarin saya kayak gimana buat apa? buat anak. Bukan buat Oh, anak. buat anak. Oh, gua kira ngajarin buat anak. Jadi cari jalan lain apa yang bisa dikerjain. Salah satunya itu jalanin kurir. Ya. Ya,
pertama sendiri jalan, lama-lama ya ada beberapa teman jadilah armada sampai sekarang. Mereknya apa? Boleh disebutkan kok di sini? Bebas di sini. Batam Transporter. Oh, Batam Transporter. Berarti Ya. kan seperti apa ya? Ekspedisi, boleh dibilang. Jasa pengantaran sih, tapi hanya lokal Batam. Oh, hanya lokal, Oh, hanya Batam. lokal. Oke. Gua paham. Berarti bagi apa viewer yang belum paham mungkin mau ngantar barang 10 sampai 20 kalau misalnya dengan Gojek kan agak sedikit ini ya, agak sedikit pusing dengan ininya. Tapi kalau dengan kurir ini, tapi kalau safety-nya di Gojek atau Di di Gojek, Batam ya. Transporter ini jadi Kita bantuin Gojek. ya gitu dong, masuk lagi. Nah, tapi kabar sekarang ini mulai beraktivitas, tapi hotel tetap sepi. Karena kan di Kota Batam ini target yang terbesar adalah tourism dari Singapura dan Malaysia. Kemungkinan paling besar 80% adalah Singapura dan Malaysia. Di sisanya 20 adalah antar provinsi dan juga negara lain. Betul. Bagaimana menurut seorang marketing di salah satu hotel ternama di Batam? Dampaknya seberapa besar? Dampak besar sih, dampak besar sekali. Cuman ya itu dia, kita biasa sebutnya pasar itu kayak sepotong kue, ya kan? Kue biasa Oh, kalau filosofi nih. filosofi ini. Iya. Jadi sebelum pandemik kue kita itu mungkin 60 kali 40 cm. Setelah pandemik kue kita jadi cupcake. Iya. Jadi karena kita pasarnya lokal doang. Nah lokal doang juga bukan dalam arti hanya Batam kok. Iya. Jadi kita ambil lokalnya Indonesia. Ya paling untuk saat ini kita belum bisa ambil di Jakarta karena kan masih lockdown 14 hari. Nah, namun di luar Jakarta juga ada dinas-dinas, ya lebih banyak sih dinas ya mungkin ya saat ini yang melakukan perjalanan ke rumah sakit khusus itu. Ya itulah. Terus mungkin perusahaan lokal ya seperti kalau gathering sih pasti nggak ada. Mungkin mereka ya intimate meeting kecil saja. Meeting kecil, terus ya seperti kemarin kan ada salah satu bank buat undian yang secara virtual. Paling ya seperti itu loh. Jadi yang pertamanya cake itu besar, sekarang tinggal kecil. Tetap ada cuman ya sedikit. Tapi menarik dengan filosofinya James sendiri itu kan cake-nya 60 kali 40 40 katanya. menjadi ke cupcake. Itu berarti kan drastis banget. Ya, Tidak hanya Swiss Bell pastinya. ya. Pastinya dengan hotel-hotel lain juga pasti kena dong. Atau hanya Swiss Bell? Semua hotel Pasti kena. semua kena Yakin, dong ya. di dalam pandemik ini dan juga how to survive. Maksudnya gue sangat penasaran bagaimana apa ya seperusahaan besar seperti hotel beberapa perhotelan di Kota Batam, bagaimana mereka cara survive-nya dengan tamu turun drastis, let's say 100% sampai ke tinggal 20 dan juga karyawan harus disurvive-kan atau diselamatkan, terus listrik, air dan lain sebagainya. Kira-kira ada cara apa James untuk men-tackle down ini semua? Iya, kita buat promosi sih kok. Promosi mungkin ya kita biasa ada rata-rata keuntungan mungkin berapa persen. Nah, dari situ mungkin kita kurangin. Yang penting bisa untuk saat ini sih menurut saya ya, koreksi saya lah kalau andai kata salah. Yang penting kita operasional jalan, karyawan juga aman. Harusnya seperti itu sih. Berarti kan hanya untuk menyelamatkan kebutuhan hidup. Ya, Ya bahasa Inggrisnya survive. ya. Ya bagaimana kita untuk survive itu udah syukur. Kira-kira di situ. Tapi kan maksud saya itu sampai kapan? Kalau saya sudah hampir menyerah. Kemarin sudah hampir menyerah. Karena kan kemarin kiranya 3 bulan. Bertambahlah dia jadi 6 bulan. Nah ini masuk ke bulan ke-7. Dengan angka COVID itu tinggi di seluruh Indonesia. Hampir rata-rata itu melonjak 20 to 30% rata-ratanya. Nah tapi kan bagaimana cara gua men-tackle down itu, gua sampai menyerah tapi disupport oleh teman-teman. Oh ya ayolah kita buat ini dan lain sebagainya. Tapi di dalam perhotelan kan pasti ada apa ya cakupan yang terbatas di situ. Karena kan otomatis sudah tidak bisa masuk. Tapi kira-kira cara lain untuk men-tackle down atau lu sempat sempat apa namanya frustasi gitu? Frustasi sih pasti, woy. Apalagi dulu sempat kita, ya itu dia, sempat dirumahkan lebih kurang 3,5 bulan, 4 bulan. Frustasi sih pasti frustasi, cuman ya itu dia, mau nggak mau kita harus lebih kreatif sih. Selama pandemi itu kita harus gimana? Oke, kita putar bahwa ada lanjutan. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau untuk dari perhotelan sendiri, Iya. Saya nggak tahu sih perusahaan tempat saya kerja gimana, tempat teman-teman lain juga gimana, tapi menurut saya selama perusahaan operasionalnya jalan aman, tidak ada kerugian, Ya. terus
karyawannya juga dijaga, tidak ada kerugian sama sekali, harusnya tidak masalah sih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ngomong-ngomong tadi ngomong teman-teman hotliner ini ada juga dari teman kita juga at It's Meet Chris. Bagaimana perasaan ketika kehilangan banyak teman-teman hotliner selama pandemik ini yang di-cut kontrak? Ya. Iya, itu ada, pasti ada. Ada tapi tidak banyak sih setahu saya. Sedih sih pasti sedih karena kita udah kerja lumayan lama. Iya. Kita kerja bareng lumayan lama, bisa dibilang juga sudah chemistry dalam bekerja tuh udah ada. Iya. Terus tiba-tiba nggak ada, diganti dengan Pemain yang cadangan. Iya, pemain cadangan. Jadi kita kalau bahas filosofi itu lu main bola udah ada tim intinya tiba-tiba harus diganti cadangan dan pasti butuh waktu. Nah, pada saat butuh waktu itulah ada kesedihan dan lain sebagainya. Ya. Tapi pertanyaannya kembali dong, kenapa teman itu di-cut kontrak atau mengundurkan diri, kan seperti itu ya? Nah, itu dia. Nah, gimana kalau menurut James? Kalau itu sih saya coba kembali ke perusahaan masing-masing. Oh ya, anggap aja itu perusahaannya, bosnya kita dua deh, di perhotelan. Kenapa ada teman hotliner yang di-cut kontrak? Kira-kira seperti itu. Anggap lu bos ya, Anggap lu bos bos, ya. ya. Oke. Kalau saya jadi bos, mungkin nggak di-cut. Oke. Kita hold dulu. Kalaupun ada event-event tertentu kan kita pasti kita panggil bantu lah gitu, bantu untuk event-eventnya itu. Tapi kan ini kan menjadi kita anggap kita debat ya. Ya. Tapi di selesai dari ini kita berteman. Oke. Ya, karena kan nanti viewer keras dia. Oke. Oh, William korek-korek info tentang Swiss Bell gitu. Jangan ya kita. Anggap kamu bos salah satu hotel. Anggap saya adalah netizen yang maha benar. Tapi kan saya nggak tahan bos. Saya nggak tahan kalau misalnya dipanggil secara part time. Nah, bagaimana kira-kira menjawabnya? Ya itu dia. Yang seperti awal tadi kok, kita juga harus mikir sisi lain dari perusahaan kita. Kita mikir kita aja nggak bisa. Kita juga harus mikirin yang kasih kita kerja. Kalau yang kasih kita kerja juga sudah bisa dibilang susah payah dan kita harus nuntut, itu bocengli sih namanya. Bocengli sih. Iya, nggak masuk akal Nggak sih. masuk akal. Jadi selama alasannya masuk akal, kita bisa terima, kenapa enggak? Iya, Gitu. iya. Tapi lu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia perhotelan ini? Perhotelan 2013. 2013. Berarti merantau Iya, kan? merantau. Anak daerah. Batam, Medan. Kegertak sih bu langsung ya. Medan. Medan. Iya. 2013 mindah. Pindah dari 2007. 2007. Terus habis itu mindah ke Batam 2007. Habis itu masuk ke dunia perhotelan 2013. 2013. Bermulai dari salah satu hotel di Jodoh. ya Planet Holiday. Planet Ya. Jadi bebas lah semuanya kan ya. teman ya kan. Dari Nah, situ habis lah itu awalnya. Planet Holiday sampai beberapa teman nge-save-nya James Planet gitu ya. Iya, karena awalnya memang dari Planet. Ya, James Planet. Ada nggak ya sih yang tiba-tiba chat James 301? Nggak ada ya? Oh, enggak. Kan James Planet kan kita kalau tahu ada ini teman-teman. Tapi teman saya ada sih yang seperti itu dia tulisnya. Oh iya, ada pertanyaan masuk lagi, tapi masih lagi ketik. Oke, Ya. typing. Lagi typing dia. Oke, Ed Jojoise, apa dampak emosional dan finansial terbesar di hospitality industry terhadap James? As a marketer gitu loh, atau as a GM ini ya? Emosional sih pasti stres, apalagi kayak sekarang kan kita cari bisnis bukan lumayan susah sekali. Ya, susah sekali. Susah sekali, karena ya itu tadi kue tadi kan jadinya kecil. Terus tadi apa lagi? Satu lagi Lagi adalah financial. Financial juga berpengaruh. Ya, apalagi Kemarin kita sempat stop 3 bulan 4 bulan. apalagi ada satu lagi dong. Apalagi mau persiapan nih. Iya, itu yang paling kena. Nah, kita dua itu yang dari ngobrol-ngobrol, habis itu kita yuklah kita ke podcast gitu. Nah, memang berdampak sih. Berdampak. Panas. Dompet itu panas. Panas gitu. dingin dong. Kau sempat dingin ya? Saya itu panas terus loh. Langsung merosot aja kayak dispenser tapi yang air dinginnya rusak. Panas terus gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas secara emosional. Bagaimana kita bisa men-tackle down? Di satu sisi kita harus berterima kasih ke perusahaan kita yang udah setidaknya tidak pecat kita. Tapi di sisi lain karena mungkin biaya hidup setiap orang berbeda-beda. Nah, sempat kan kalau kita pelaku seni kan beridentik dengan big money in the long term. Jadi di beberapa saat
mendapatkan uang besar satu kali dan di beberapa saat tidak ada event. Seperti itulah anggapannya adalah commission. Nah, setelah itu kan bagaimana kita cara men-tackle down itu gitu loh. Menjadi satu orang terus serba susah sih. Maksudnya gua sampai pertanyaannya gua berbelit-belit banget ya. Intinya adalah bagaimana lu bisa bersyukur di masa ini dengan perusahaan tapi di lain sisi di secara financial sangat panas gitu loh. Iya kan? Mulai bingung kan lu kan? Mulai bingung nih. Nah. Jawabnya dari mana ya? Gimana ya kalau jawabnya ya? Nah, itu dia makanya bingung kan secara emosional kita pasti terdampak. Kita yang Stressful. setiap hari event ketemu klien-klien yang cerewet, klien-klien yang baik ya kan. Tiba-tiba nggak ada itu klien semua. Terus habis itu kita bingung mau bagaimana. Jadi kan namanya pelaku seni rata-ratanya kalau ada event pasti stres karena ada tekanan baru dan lain sebagainya. Nggak ada event pun stres karena nggak ada duitnya. Betul. Nah, itulah di borderline itu. Nah, bagaimana seorang James bisa bertahan sampai hari ini kira-kira seperti itu? Ya pas pandemik itu ya mungkin ada pemasukan berapa aja tuh syukurin ya kok. Nah, kan nggak cukup. Iya memang disyukuri, Pasti- tapi pasti kan nggak iya, cukup. nggak cukup. Pengeluaran kita ya fix cost pengeluaran kita sih pasti ada. Cuman karena seperti ini mungkin ada pengeluaran yang bisa kita bukan kita tahan, maksudnya kita Pending. kurangin. Tetap dikeluarin Nggak kita tapi tahan, tapi dikurangin. kita pending. Iya. Tetap dikeluarin tapi dikurangin. Itu satu. Terus tadi apa lagi? Saya juga udah lupa. Lupa ya? Nggak. Oke. Financial yang pertama, habis itu emosional yang bagaimana nge-tackle down tadi itu. Emosional sih ya tadi Pasti dong tertekan, stres stres. banget sih, tertekan kan, apalagi mau ada ya persiapan nikah kan. Ya itu dia harus kita syukurin sih. Terus yang paling penting yaitu kita harus jaga kesehatan. Kita jaga kesehatan, kita mau kerjaan apa aja bisa. Ya kayak sekarang lah kita lihat selama pandemi banyak chef dadakan. Ya. Karena chef lebih banyak habis tepung itu candaan ya, Ya. joke. Lebih banyak habis tepung daripada medical care gitu. Karena Ya. saking bosannya di rumah gitu loh. Jadi gua setuju sih sama pernyataan James bahwa kita harus sehat. Tapi di lain sisi hati kecilnya itu kita stres gitu loh. Stres banget gitu. Apalagi yang kita ngomong kita ngomong ballroom untuk wedding yang setelah bulan hantu mayoritas Chinese akan melakukan wedding dan ini banyak kayak cancellation ataupun postpone, bahasa kerennya postpone. Nah, kira-kira ini postpone juga mau sampai kapan kira-kira gitu loh. Nah, untuk postpone juga dari tempat saya kerja dari Swiss Bell sih tidak ada menghanguskan. Jadi mereka itu memberi kebijakan DP tetap akan ada sampai tahun depan. Tahun depan akhir tahun 2021. Nah, jadi kita lihat lagi sih, kita lihat mungkin kita bagi 3 atau 4 semester lah kok. Bulan pertama sampai bulan keempat gimana, bulan ketiga gimana, 3 ke 6 gimana. Di situ nanti baru kita evaluasi lagi. Cuman yang pasti DP semua tamu yang sudah terkolek itu tidak hangus. Oke. Ya. Masih bisa dipakai. Dipakai. Kalau tidak pun di ballroom bisa dipakai ke Kamar. Iya, jadi ataupun ke dimsum. ke dimsum semua bebas. Jadi nggak harus dia ke wedding, nggak. Berarti masih bisa ini kan karena memberi keringanan kembali lagi di perusahaannya James. Tapi seandainya menurut James lah, kita nggak bahas konspirasi, tapi menurut James kira-kira pandemik ini akan selesai versi James itu apa? Kapan? Sorry. Wah, Jangan versi berandai-andai tapi harus berandai-andai. Ngerti nggak itu? Dia bingung kan kita kan. Kita anggapannya begini tapi nggak bisa begini. iya, jadi kayak disuruh mimpi tapi jangan tidur gitu. Iya. Oke, menurut saya kok ya. Sepertinya tahun depan semester 1 sih kok. Bulan 1 sampai bulan 3 mungkin masih. Tapi kan kena Chinese New Year. Otomatis sepi lagi dong event-event kita. Ya nggak sih? Iya, berkurang. Nah. Kalau menurut saya kita debatable ya. Menurut saya hampir nol sampai setelah Imlek menurut saya. Iya, kalau event sih mungkin event skala besar kok ya, mungkin iya. Tapi kalau kita bilang event skala kecil kayak akad nikah, pemberkatan nikah itu pasti jalan. Terus dari ya
nggak tahu lah ya, koreksi saya kalau saya salah. Nggak ada, nggak bisa dikoreksi di nggak sini. bisa ya? Bebas di Bebas. sini, bebas berbicara. Nanti setelah sini baru mulai keluar masalah. Jadi ya setahu saya kayak sekarang, seperti sekarang juga kita kan udah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas meeting, wedding, ulang tahun gitu kan. Cuman ya harus kita ikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Terus kapasitas juga kan sudah diatur. Kapasitas ruangannya berapa, maksimum jadinya sekarang berapa new normalnya ini. Jadi kalau mau dibilang nggak ada sih, ada. Cuman ya kapasitasnya berkurang. Yang biasanya kita nampung mungkin 1.000 orang, sekarang tinggal 300 orang, 400 orang. Atau biasanya 300-400 orang, kita sekarang tampungnya yang 50 orang, 100 orang. Tetap ada sih, cuman ya itu tadi kok, pasarnya kecil. Iya. Berarti jadi lagi ke cupcake itu Cupcake ya. lagi Jadi ke ujung-ujungnya. cupcake itu jadi karena memang bisa melakukan resepsi Bisa. asalkan dengan protokol kesehatan. Ya. Tapi kalau 14 hari sebelumnya kita juga nggak tahu dia dari kemana. Yang penting pada saat itu kita sudah melakukan protokol kesehatan. Ya. Karena banyak isu-isu yang nanti kita akan bahas. Betul. Iya. Siap. Nah, tapi ini ada pertanyaan masuk lagi Ayu Kapur 94. Menurut Coach James, apakah karyawan yang di stop bisa mendapatkan harapan untuk kembali? Pertanyaannya sangat bagus. Sebelum James menjawab, Oke. kenapa banyak sekali perusahaan yang menyampaikan ke pegawai-pegawai itu nanti kita akan callback, nanti kita akan callback. Tapi udah setelah 7 bulan tidak callback. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini pertanyaannya yang sangat bagus. Apakah karyawan yang dirumahkan akan ditelepon kembali menurut versi James? Karena James bukan HRD ya. Iya. Jadi nggak bisa ambil keputusan kan? Nggak bisa. Iya. Cuman menurut saya pasti. Karena apa? Orang yang sudah kerja di perusahaan itu, dan kalau memang orang itu bisa bekerja, dia pasti akan dipakai. Nah, kenapa belum dipanggil sampai sekarang udah 7 bulan? Ya berarti karena kondisi Pandemi kondisi sekarang ini memang belum stabil. Berarti bisa dipanggil kembali ya? Bisa dipanggil kembali karena belum stabil aja. Oke. Berarti kalau bisa dipanggil kembali, tapi kan orang nggak bisa bertahan. Ya. Kita berandai-andai karena ibarat aja gua orang bodoh deh James hari ini, lu harus ada orang pintar kan. Ibaratnya gua akan tunggu teleponan dari James. Tapi berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. James, menurut versi James atau menurut posisi James belum bisa panggil karena belum stabil. Iya. Menurut versi gua udah mulai kering tabungan ini. Nah, kira-kira bagaimana untuk tackle down itu? Ya itu dia kembali ke orangnya sih. Iya. Jadi ketika kita di hold itu pasti ada informasi. Ya informasi mungkin ketika stabil akan kita panggil. Namun apabila ada kesempatan di tempat lain, ambil. Iya. Jangan ya ibaratnya jangan nunggu hal yang nggak pasti gitu Iya, loh. iya. Walaupun stabil pasti kita panggil. Cuman kan kita belum tahu stabilnya ini kapan. Pas proses kita menunggu stabilnya kapan, ada kesempatan ke tempat lain, kenapa tidak? Iya. Mungkin gini. Untuk para petinggi-petinggi perhotelan adalah menyampaikan begini. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa, karena kan setiap perusahaan pasti ada keuangan yang berbeda-beda. Memang kalau udah tidak bisa dan memang udah melihat potensi karyawan ini tidak bisa, nyampaikan aja cari kerjaan lain. Jadi jangan di hold. Mungkin dengan menggantung akan menjadi satu masalah gitu. Ataupun misalnya dengan berbicara secara keluarga, kalau misalnya karena kan saya mengerti itu kalau misalnya di hold itu kan karena tidak sanggup membayar tunjangan. Betul. Dan juga ke depannya mau manggil siapa. Tapi saya rasa setiap perusahaan punya smart people untuk yang bisa men-tackle down, ini bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai, ini sementara tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Setidaknya untuk kembali lagi setara versinya bos tadi. Nah, setidaknya untuk versinya karyawan juga tahu potensi dia sendiri bahwa memang saya itu dari 5 orang saya nomor 5 atau nomor 4. Ya sudah, saya nggak memaksakan diri, masih ada 1, 2, 3, cari kerjaan lain. Ataupun yang kedua adalah saya punya potensi, tapi di lain sisi saya harus cari kerjaan sampingan. Iya. Ya, kerjaan sampingan untuk survive dia. Yang seperti James juga menyampaikan menjadi kurir dan lain sebagainya itu kan menjadi cari sampingan. Tapi memang James beruntung karena masih dibutuhkan. Mungkin ada yang tidak ini banyak sekali lah, bukan mungkin banyak sekali yang belum seberuntung James yang dirumahkan sampai hari ini belum di callback. Nah, kira-kira seperti itu. Seandainya kembali lagi kalau misalnya James punya hotel dan James adalah bosnya, apa yang akan James lakukan?
Hari ini enak sekali. James susah jawab, mau jawab ini takut di calling. Akan di Kalau call back. kalau kalau saya jadi bos ya kok, Ya. penyampaian sih komunikasi. Yaitu tadi belajar dari case-case yang kita lalui, komunikasi paling penting sih. How you, Communicate. ya, Tapi kalau misalnya lu punya 1.000-2.000 karyawan, mm, how you communicate? Communicate 2.000 itu menjadi webinar dong ya kan? Ya nggak sih? mm, Untuk itu kan sangat-sangat susah kan. Tapi kalau misalnya eh, pertanyaan gua gini deh, lebih gampang. mm. James, lu punya 1M, lu akan habiskan bersama karyawan atau lu akan ambil sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri? Wah, ini pertanyaan Nah, keras ini. berat ini. Pertanyaan keras ini. Anggap aja satu hotel lu punya 10M deh. 1M terlalu sedikit. Nanti lu bilang, "Oh ya, gua kali bagi-bagi aja." Untuk satu hotel kan 1M terlalu sedikit. Ha-ha. Anggap lu punya 10M. Seandainya di masa pandemik ini lu sebagai bos lu akan membagikan rata sampai 10M ini habis ke teman-teman sampai ke lu, bagi rata itu James akan dibiayakan let's say 30 juta, karyawan ini idealnya 4 juta, jadi itu dibagi rata. Maksudnya saya seperti itu ya. Jadi lu akan membagi rata ke karyawan semuanya atau lu mengambil itu untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan untuk serakah ya, untuk menyelamatkan keluarga dan juga teman-teman terdekatnya James. Kalau kayak gitu nggak bisa ya kok. Jadi kayak gini loh, kita kerja juga kan dilindungi undang-undang pekerja. Ya. Nggak kan lu bos? Oh oke, aku bos ya. Lu bos. Ya sama-sama. Oke. Si bos pemilik perusahaan juga ada undang-undangnya kan. Tapi kan undang-undang kita karet. Itu Faldo sih yang ngomong. Nah, Nah, Faldo yang kemarin gua undang dia bilang undang-undang kita itu kayak karet. hmm, Jadi bisa elastis. elastis. Nah, jangan ambil undang-undang. Oke, Karena kalau nanti kita bahas konspirasi, ini akan panjang. betul. Oke, jangan tidak ada undang-undang. Ini seandainya kita memikirkan adalah hati nurani. Hati nurani. Ya. Oke, kalau hati nurani kita bagi. Tapi kan lu nggak mau, gua nggak paksa lu ya. Tapi lu nggak mau nyelamatin, let's say 1M ini, 10M ini gua ambil aja deh untuk keluarga gua gitu. Ya mungkin ambil berapa M, selebihnya kita bagi. Karena kan yang 50-50 dong. 50-50, ya 50-50 10M berarti kan 5M saya ambil, 5M kita bagi. Iya juga sih. Memang secara teoretikalnya sih seperti itu ya. Iya. Kita ambil 5M. Tapi kalau 5M itu habis dan 5M ini udah habis, bagaimana? Perusahaan akan ditutup. Nah ini dia kok, konteksnya beda. Oke. Jadi 10M ini dalam arti kita mau tutup perusahaan atau kita mau jalankan perusahaan. Kita tetap mau jalanin perusahaan. Nah kalau mau jalanin perusahaan, berarti semua 10M ini harus di-spend ke situ dong. Untuk operasionalnya. Ya. Untung nggak untung itu urusan belakang. Tapi operasional akan habis karena Habis. karyawan tidak akan dipecat karena dibagi rata. Hayo lu. Dibagi Iya dong, Ha. kan udah Oh. 7 bulan ini, udah 7 bulan udah mulai kering ini. Lu Ah. pasti akan memikirkan di sisi egois setiap orang gitu. Wah, tinggal 2M ini. Atau gua ambil untuk keluarga gua ya, atau gua tutup dan lain sebagainya, pasti ada di borderline itu dong. Ah. Iya. suara hati. Iya, suara hati dipanggilkan. Kayak iblis dan juga ini kan, ambil, jangan, ambil, jangan gitu. Ini berat juga sih kok. Berat kan? Berat. Ini berat. Ini kayak pertanyaan kayak dulu kita SD. Jadi biar lebih ringan. Jadi nggak terlalu berat. Sebenarnya gue bantu lu untuk menghindari jawab ini. Jadi kayak kita SD dulu itu kan pasti ada pertanyaan gini kan. Seandainya seorang yang kamu sayang dan juga ibu kamu tenggelam, Mm-mm. apa yang siapa yang anda selamatin? Oke, ikut tenggelam. Ikut tenggelam, iya. Itu jawaban paling enak. Ikut tenggelam, sama-sama tenggelam. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman kita. Menurut Koko James, apa masa depan Hotel Air di awal tahun 2021? Apakah optimis Sikon akan membaik? Pasti akan membaik. Cuman ya prosesnya ini kita belum tahu berapa lama. Oke, menarik. Prosesnya belum tahu berapa lama. Membaik sih pasti membaik. Cuman ya itu dia. Kita ikut. Kalau kita hanya fokus, kita harus nunggu hotel nih. Kita harus nunggu hotel nih. Kita harus nunggu hotel. Susah juga. Jadi kembali sembari kita nunggu, itu dia. Kita bisa kerjain apa kita kerjain dulu. Pasti Cuman- akan membaik. pasti akan membaik. Cuma dari proses terpuruk sampai menjadi normal lagi, Iya. butuh berapa lama kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Mungkin di situ ya. Ya. Kita akan satu suara ya di situ. Karena kan gimana lah hati kita memanggil teman-teman IO, teman-teman MC, teman-teman sound juga, teman-teman talent juga
seberapa padat bulan 10, 11, 12 itu mungkin panen-panennya kita untuk karir kita, Iya. untuk karir kita pelaku seni itu panen-panennya. Dan sekarang benar-benar terpuruk, apapun yang bisa dikerjain kerjain, walaupun cupcake itu sendiri yang kecil Yap. gitu. Mungkin viewer yang saat ini nonton baru bergabung dengan kami, yang belum mengerti cupcake itu adalah ya nanti bisa di rewind. Terus habis itu yang kedua adalah cupcake itu adalah dulu kita memakan cake yang 60-40, Iya. tapi sekarang kita hanya memakan cupcake itu. Tapi cupcake ini akan habis atau tidak menurut James? Enggak, cupcake ini enggak akan habis. Kalau PSBB, menurut James cupcake ini akan habis nggak? Kalau seandainya Batam terkena PSBB? Batam terkena PSBB ini kembali lagi kok kita ditutup lagi berarti. Iya dong, Iya. pasti dong. Kalau seandainya kita kan ngomong terpuruk, tadi kan kita udah berandai-andai menjadi baik. Seandainya terpuruk lagi, kita harus lockdown semuanya kota Batam ini bagaimana? Kalau memang itu yang terbaik terus bisa cepat pulih prosesnya, kenapa enggak? Menurut saya enggak, saya berbeda dengan James. Ini yang menurut menarik untuk saya adalah saya akan mencari narasumber yang dari pemerintah. Itu yang akan saya nyampaikan. Karena kan tadi saya juga udah nonton yang dari Dr. Tita. Dr. Tita itu baru menyampaikan statement di Instagram bahwa correct me if I'm wrong, tadi adalah yang gue lihat sekilas adalah rapid test itu tidak bisa membaca secara detail. Ya. Anggapannya begitulah bahasa halusnya. Bahasa ininya adalah ya karena murah tidak bisa ngedetect, cuma melihat imun tubuh lu. Karena terlalu capek, kurang tidur, hanya tidur sejam dalam sehari, reaktif loh. Iya. Walaupun belum tentu positif. Setuju. Kenapa Indonesia tidak mau swab test saja semua? Gitu loh. Karena kan terlalu mahal kalau penyampaian Dr. Tirta. Terus habis itu kenapa alokasi dananya ke pariwisata? Bahwa Indonesia aman dan lain sebagainya. Nah, terjadilah hari ini. Kenapa pada saat itu nggak mau swab test saja semuanya? Duit, maksudnya bukan semuanya. Biaya-biaya yang tidak diperlukan di swab test. Gitu. Nah, di lain sisi debatable bahwa memang pemerintah ataupun dinas-dinas terkait harus melakukan dengan anggaran tambahan. Nah, kan harusnya kan anggaran itu di-cut, yang tidak diperlukan dan lain sebagainya. Karena di Jakarta juga beberapa Pemko juga tutup sementara karena memang ada kelonjakan, apalagi per hari ini. Itu yang saya sampaikan. Kembali lagi yang mau saya tanyakan, anggapanlah kita manusia maha benar. Ada orang yang menyampaikan begini, perusahaan yang tidak mengikuti protokol kesehatan akan kita tutup. Iya. Perusahaan kafe kah, perusahaan hotel kah, perusahaan PT besar dan lain sebagainya. Tapi kenapa pemerintah masih melakukan kelonggaran-kelonggaran itu sendiri, ya kan? Ya, di tempat-tempat yang rame, yang ada lampu-lampu itu rame-rame aja sampai sekarang gitu kan. Nah, itu yang membingungkan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngomong pemerintah deh, kita jangan singgung pemerintah. Kalau misalnya protokol kesehatan tidak sudah diikuti tapi dilanggar dan Swissbell harus ditutup, menurut James bagaimana? Kita berandai-andai. Iya, itu dia. Makanya itu yang kami takutkan kok. Tadi pagi kami baru dapat sertifikasi dari PHRI sama Pemko Batam. Ya, Kita salah satu hotel yang mengikuti standar protokol kesehatan. setuju. Ha-ha. Yang tidak ikut siapa? Nah, saya kurang tahu. Jadi yang saya tahu itu ada 61 hotel terdaftar. Ya. Ha-ha. Yang saya tahu itu. Terus kalau ada hotel yang tidak mengikuti standar protokol kesehatan, ya memang harus ditutup sih. Sekarang kayak gini kok. Kalau kita Mulai enak nih, mulai enak nih. Kita bilang tempat makan, tempat hiburan, hotel. Kalau kita tutup, ekonomi pasti mati. Pasti. Ekonomi pasti Sudah mati. pasti. Tapi sekarang permasalahannya, gue potong ya James ya. Salah satu kafe itu menyatakan, kita berandai-andai ini, non reaktif. Tapi kenapa media membungkus itu bahwa sudah ada yang positif? Itu Itu dia. kan membunuh ekonomi. Betul. Seandainya terjadi di Swisswell bagaimana? Kalau terjadi di Swissbell tentang media. Nggak tentang media ya, saya nggak mau ngomong media ya. Oke. Tapi tentang kenapa media mengangkat itu, mengemas itu untuk menyatakan ada positif di lokasi itu dan ekonomi chaos di beberapa hari itu ya. Ngerti kan James? Satu kafe itu disampaikan gini lah, bahwa ada yang positif 3 hari 4 hari itu orang nggak akan ke sana karena masih takut. Itu kan kembali
kedua kalinya untuk memulih gitu loh. Pasti. Itu Menurut media gimana? dia. Sorry nih teman-teman media, bukan mau Ikut campur ikut ya? campur ke sana sih. Lebih gimana ya? Berita itu mungkin lebih disaring dulu. Iya. Cari tahu dulu kebenarannya. Datang dulu ke orangnya, benar nggak berita ini? Tapi nanti jadi kena corona kalau dekat datang ke orangnya. Kan bisa telepon kok. Oh bisa telepon. Iya, Oke. telepon. Jadi konfirmasi dengan langsung narasumbernya itu benar nggak? Iya. Karena ya nggak, saya nggak tahu pasti sih media tuh seperti apa cara kerjanya. Cuman ya daripada seperti sekarang kan ada tuh berita-berita kan, lagi kita bilang lagi ya, Iya. berita-berita yang kafe ini ada yang kena, kafe itu ada yang kena. Cuman berita yang kita dapat sendiri dari beberapa orang, oh nggak seperti ini. Iya. Nah sementara informasi yang kami dengar bisa dibilang dari orangnya sendiri. Tapi kalau gue sebagai membela media, gue membela media yang harus menampilkan gitu. Karena kalau tidak menampilkan seperti itu, tidak menjual. Karena orang Indonesia notabene adalah orang yang suka berita seperti itu. Kita putar kata-kata yang seperti beberapa hari ini. Kita berandai-andai beberapa hari ini ada berita yang keluar. Kita berandai-andai ini ya. Iya. Di salah satu kafe terindikasi reaktif untuk para tamu ataupun masyarakat untuk bersikap hati-hati. Lu nggak akan baca detailnya. Betul, Setuju nggak? setuju. Tapi kalau misalnya kafe ini terindikasi 2 dan masih tetap beroperasi, penasaran kan? Iya. Kenapa orang Indonesia mensukai berita-berita seperti itu? Mentalnya itu error. Makanya gua itu dia. setuju dari pemerintah Joko Widodo revolusi mental gitu, bahwa media itu boleh dibilang salah, boleh dibilang tidak. Karena ada pasarnya. Di mana ada pasar, di situ ada pembeli. Betul. Nah, itu yang membingungkan. Nah, makanya pada saat Indonesia kena pandemik ini, gua ngerasa terlalu banyak yang harus diperbaiki dan tidak akan cukup waktu. Nah, saya cuma berharap bahwa semoga aja ada mukjizat yang bisa hadir di Indonesia, karena sudah berat COVID. Orang Indonesia sudah mulai nggak takut karena ekonomi sudah mulai chaos. Angka makin tinggi, jalan makin rame. Di beberapa kota gua lihat video-videonya dan juga kota gua sendiri seperti itu. Jadi tidak mau munafik karena podcast ini bukan seperti media cetak dan lain sebagainya. Karena ini bisa debatable bahwa orang mau makan. Iya. Jadi nggak takut ke COVID lagi. Beda dengan negara-negara lain yang takut dengan kesehatan. Nah, ini kita makan aja pakai tangan kok gitu. Apa yang mau ditakutkan? Tapi di sisi lain pemerintah juga udah bersikeras melakukan ini itu dan juga tidak akan bisa ini. Nah, pada konklusinya adalah COVID ini di Indonesia itu butuh mukjizat, karena kita juga tahu kalau misalnya kita korelasi dengan hotel, kita masih di blacklist beberapa negara. Iya. Ya kan, yang kemarin yang Malaysia mau buka di Agustus, Indianya nggak jadi. Ini udah Tutup mau lagi. Oktober, ya kan udah mau akhir Oktober juga nggak ada tanda-tanda gitu. Ya membingungkan sih. Seandainya kita begini deh, lu menjadi satu bos lagi di salah satu hotel besar di Indonesia, lu akan melakukan promo, pasti. Karena setiap hotel akan melakukan promo ataupun menjual dengan cara apapun. Di salah satu resort yang ternama di Kota Batam juga book now, stay later. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya lu menjadi bos ataupun decision yang lu harus ambil, promo apa yang lu akan lakukan? Atau mungkin seandainya Swissbell punya promo, Kita lihat promo ya, promo hotel tuh banyak kok. Jadi nggak cuma kamar kan kayak book now stay later, enggak. Jadi kan kita ada oh berarti yang itu nggak bagus? bagus, bagus, pasti bagus karena harga jauh lebih rendah. Oh iya, iya. Nah bagus. Jadi promosi kamar book now stay later juga oke. Mungkin promosi yang lain seperti ya meeting room tetap bisa, tetap dibuka, cuman dengan kapasitas yang terbatas. Terus kita ikutin protokol kesehatan, masuk ya itulah masuk cuci tangan, termocek gitu kan. Meeting room pasti iya. Nah untuk pernikahan juga sekarang kan juga sudah boleh. Pernikahan sudah boleh. Contoh nih ballroom kita 1.000 orang. Nah sekarang kan dibatasi jadi 500 orang. Berarti kan aman. Iya. Cuman itu dia kita tetap harus
tegaskan ke tamu protokol kesehatan tetap jalan. Pakai masker di ruangan, ya kecuali pas makan. Selesai makan pakai masker. Eh, Kayak kemarin kita ada wedding di bulan Agustus kan, Iya. pengantin masing juga pakai masker. Iya. Jadi selama itu kita ikutin, harusnya tidak ada masalah, tidak masalah. Oke, berarti yang gua tangkap adalah menurut versi James adalah masyarakat memakai masker kemana-mana jangan dilepas ataupun memakai yang medis ataupun yang kain, tapi 3 jam sekali dicuci. Nah itu yang kain itu seperti itu yang gua baca researchnya. 3 jam itu harus diganti. Jadi bukan 3 hari, karena orang Indonesia ini pasti gue yakin banyak deh yang memakai 3 hari baru cuci sehari. Cuci sekali dan juga pakai lagi gitu. Nah makanya apalagi yang scuba itu kan mendapati beberapa research itu seperti itu. Nah gue mau mempertanyakan begini, ada nggak kemungkinan nanti kita membuat wedding dengan semua masker itu harus dibuang di depan? Walaupun berat ya, karena ada yang pakai kain, ada yang mahal dan lain sebagainya, kita harus buang dan memakai medis semua. Karena medis itu mencapai 80% bakteri filternya. Medis, setuju juga sih kok. Jadi selesai acara, masker kita buang. Ya, dan juga sebelum acara mulai itu sampai depan pintu itu masker harus diganti ataupun memaksa untuk mencuci tangan. Karena gue juga menilai Swiss Bella yang sejauh ini yang melakukan wedding dengan protokol kesehatan. Kalau nggak salah beberapa kali sama Gogata Dekor ya. Tapi kan di luar dari partner dan vendor, saya melihat kesiapan yang lebih meyakinkan adalah Swiss Bell bahwa kamar juga sudah ada video protokol kesehatannya. Juga kemarin juga kita kerjasama buat video protokol kesehatan bagaimana wedding. Pada intinya adalah klien-klien jangan takut untuk melakukan wedding. Masalahnya adalah siapkah kita dengan tamu yang berkurang? Ya. Karena ujung-ujungnya pasti kalkulator. Betul. Ya kan? Undangan berkurang sama mau nggak mau harus siap kita ikutin protokol kesehatan. Ya. Harus. Tamu datang ya harus sih, mau ya mungkin pejabat daerah masuk juga harus cuci tangan, harus pakai masker, harus kita termocek. Ya, mungkin juga tadi kita sempat bahas adalah yang semalam di event di salah satu hotel juga rapid test dulu, gitu. Ya, mungkin aja kita akan melakukan itu, atau yang lebih sadis kita swab test. Swab test. Kalau kedepannya memang sudah tidak di sini, jadi di gerbang Harbor Bay itu kita swab test aja semua gitu. Jadi orang yang mau masuk ke Swiss Bell itu udah dinyatakan aman. Mungkin aja bisa seperti itu ke depannya. Nah, tapi kalau budget swab test itu kan tinggi. Betul. Siapa yang akan ditanggung? Klien kah atau hotel? Nah, atau dari gaji seorang marketing? Waduh. Kalau rapid sama swab, saya sih lebih setujunya gini. Kita jaga diri kita masing-masing. Jadi kalau kayak biar tidak ke karaoke ya. Iya, tidak jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing. Contoh gini. Tidak perlu sampai ya kayak kemarin saya dapat berita kan kalau nggak salah di lampu merah mana ada rapid tuh, ya kan? Nggak perlu sampai segitunya sih. Jadi menurut saya kita sendiri, masyarakat sendiri lebih apa ya? Waspada. Lebih waspada, lebih sadar diri sendiri deh. Kita jaga diri kita sendiri. Ya udah kita rapid sendiri. Ya. Kita rapid sendiri. Kalau memang rapid kita reaktif, ya udah kita swab sendiri. Ya. Jangan sampai sama sekali nggak ada rapid itu ya susah juga kok. Kalau gue ngenilai ya, jadi salahkan saya deh kalau salah. Tapi itu apa ya kenyataannya? Rapid test itu seperti KTP kita sekarang. Ya. Kalau nggak ada rapid lu nggak bisa terbang. Kayak di penerbangan itu kayak boarding pass. Iya, itu dia. Jadi nggak jelas ini sekarang. Jadi kalau mau di jalan juga rapid test, udah nggak melihat SIM lagi. Tanda izin berkendara itu udah nggak ada. Yang penting lu ada rapid, lu aman gitu loh. Nah makanya beberapa orang membahas konspirasi, apakah rapid ini menjadi begitu sadis gitu. Kalau gua menilai ya, kalau lu tadi agak masih halus. Kalau gua rapid ditiadakan, swab aja. Swab kan ada beberapa macam, ada yang suntikan, ada yang menarik dari hidung, ada juga yang dari tenggorokan dan lain sebagainya. Menurut saya rapid ini tidak efektif. Menurut saya pribadi tidak efektif. Karena rapid test ini udah terlalu banyak, bisa aja reaktif dan lain sebagainya. Itu untuk memutuskan mata rantai si media-media yang bandel, ya kan? Karena kalau nggak ada rapid kan nggak bisa. Karena kan dari rapid dia reaktif. Nah disitulah dipola-polakan. Tapi kalau swab dia udah positif, udah ke rumah sakit aja gitu. Ya nggak sih? Betul. Cuman iya juga sih kok, betul juga. Rapid, karena rapid saya nggak tahu sih ya.
rapid itu akurasinya seberapa persen? Berapa persen? Akurasi rapid. Terus reaktif, kan kata orang reaktif itu belum tentu positif. Yes. Bisa jadi reaktifnya karena imunnya menurun, flu, batuk, Ya, padahal ya. bukan COVID. Ya. Paling enggak mulai dari rapid, kita tahu kondisi tubuh kita gimana. Kita rapid, reaktif, berarti kondisi tubuh kita lagi nggak bagus, nggak sehat. Nah di situ mungkin kita bisa istirahat dulu seminggu. Iya sih, gue setuju sih. Nah, Gua kita setuju. istirahat seminggu, seminggu selesai kita coba repeat lagi. Tapi itu menjadi celah untuk beberapa karyawan bandel. Pak, saya flu pak, saya harus dirumahkan. Pak, saya harus gini dirumahkan. Menjadi celah karena beberapa karyawan bandel pasti seperti itu. Kalau gua ngerasa begini, nggak tahu lu setuju atau enggak. Kembalikan lagi ke awal mula mobil water cannon itu loh. Oh, oke. Disinfektan Iya. lagi daripada rapid test di tengah jalan. Iya nggak sih? Semprot lagi dan lain sebagainya. Tapi di hotel juga ada semprot tiap hari nggak? Semprot ya, semprot disinfektan. Disinfektan tiap hari ya? Tiap hari, kamar, ruangan, public area. Nah, oke. Nah, kita buka sesi promo. Apa yang mau dipromosikan untuk menyelamatkan Swiss Bell? Pasti dong ada titip pesan sama sesepuh. Yoi. Iya. Kita di sini nggak munafik, to the point. To the point. Jadi promosi banyak kita. Kita seperti ya minggu ini, bukan minggu ini, setiap minggu dimsum brunch itu udah ada. Harganya berapa? 178. Nah, murah itu. Diskon 10%. Kalau lihat podcast ini atau bagaimana? Hah? Atau memang sudah ada diskonnya? Lihat podcast ini khusus lagi lah nanti. Khusus lagi. Serius. 10% plus 5. Kalau 15 boleh. 15% terlalu tinggi. Iya, Jadi 10 10% plus 5. plus 5. Iya. Itu boleh. Oke, yang pertama, yang Itu, kedua. dimsum kan. Nah, yang kedua kita juga ada paket. Ya, Dapat cake atau paket? paket. Oke, sorry. Paketnya akad nikah, pemberkatan nikah sama intimate wedding. Nah, jadi akad nikah, pemberkatan nikah itu intinya sih sama sih. Paketnya sama. Terus venue juga kita kalau tidak mau di indoor kita ada open air. Duh, Kita ada pool, kita ada garden. di mana itu? Lantai 3, Lantai 3, Swiss Bell. ada pool, ada garden. Gardennya juga di lantai 3. Iya. Bisa menampung berapa orang? Untuk pool kita bisa 30, untuk garden bisa sampai 50 bisa. Kalau misalnya mau pool dan garden 80 bisa. Bisa, cuman posisinya pool dan garden Berbeda. berbeda. Ada gap hotel, ada Gap gap kamar, kamar ya, iya. ada gap kamar ya. Ada gap kamar. Harga paket bagaimana? Ada kenaikan atau enggak? Karena menurut gua kenaikan itu wajar karena kita harus lebih ekstra pada kesehatan. Jadi kalau misalnya budgetnya kurang dengan takut membayar lebih, kita takutnya nanti protokol kesehatannya tidak tercapai. Gua bantu lu promo deh. Iya betul kok. Jadi kalau untuk harga pasti ada penyesuaian. Pasti ada penyesuaian karena fix cost consumer kita kan fix memang sudah fix. Sementara kita harus nambah di manpower. Ya. Manpower kita harus tambah, protokol kesehatan juga kita juga harus nambah. Kita harus nambah disinfektan, masker, face shield semua dan lain-lain. Setuju. Jadi penyesuaian sih pasti ada. Ya mungkin ya tidak banyak sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Roman. Tapi jadwal loading makin fleksibel nggak? Nah, ini orang IO nih, si Roman ini, orang IO ini. Nah, kira-kira loading menjadi fleksibel nggak? Karena kan untuk dekorasi ataupun acara produksi apapun itu harus disinfektan juga, karena kan Ya. berkaitan dengan besi dan lain sebagainya. Betul. Oke, Bang Roman. Bang Roman, terima kasih jawabannya karena udah mewakili kami. Fleksibel sih pasti, kita dari awal sih fleksibel, cuman itu dia yang kita khawatirkan kan, contoh nih wedding tanggal 5, kita loading tanggal 3. Selama itu tidak ada event di tanggal 34 tidak masalah sih. Iya. Tidak masalah kan, hanya loading dan pengerjaan. Iya. Ya mungkin untuk mengurangi beban costing kita, mungkin lampunya kita kurangin. Tetap ada penerangan, mungkin lampunya dikurangin. Atau mungkin suruh bawa lampu emergency sendiri. Bisa jadi. Iya, ya kan? Kayak di hotel itulah pokoknya gitu. Jadi bawa lampu loading sendiri gitu dan lain sebagainya. Di hotel Oke, pesan-pesan terakhir ataupun rencana impian seorang James ke depannya bagaimana? Seandainya di perhotelan tidak akan jalan, James akan kemana? Itu pamungkas itu. Pamungkas, oke. Kalau hotel tidak jalan mau kemana? Awas lu jawabnya asuransi, gua hajar lu ya. Itu hanya kita 2 tahun deh. Oke, kita coba bisnis lah kok. Coba bisnis, kira-kira bisnis apa boleh tahu? Bisnis yang tidak pengaruh pas COVID.
jual masker, makanan, nah masker juga boleh. alat Makanan, kesehatan gitu. Tapi alat kesehatan ya banyak juga kan yang terjebak ya kan. Kayak kemarin ada teman gua yang apa ya? Mau dibilang dia ngepul juga salah, mau dia bilang simpan juga salah. Tapi apa yang terjadi adalah proses itu terjadi. Hampir mau gila dia sendiri itu karena maskernya numpuk kan di rumah dan dengan harga yang tinggi. dari 40.000 gua ngelihat apa ya slope-nya itu ya dari bulan 3 bulan 1 deh 40.000 baru mulai naik sampai peak-nya yang gua sampai dengar itu 380 itu yang on top-nya. Nah sekarang jual sampai 50.000-an. Itu Nah dia. itu yang makanya serba salah sih kalau kita mau berbisnis. Tapi gua sarankan apa ya lebih berhati-hati sih memilih bisnisnya itu sendiri Iya. karena kan cuma one hit, lu Betul. nggak ada bisa hit berapa kali lagi, cuma one hit one strike. Betul kok. Sama itu sih makanya yang kayak teman-teman yang jual masker gitu, mereka jual tinggi bukan karena mereka mau dapatnya tinggi. Bisa jadi mereka dapatnya dari tangan kedua, ketiga, keempat. Ya, karena untungnya mau sedikit, untung itu jadi puntung. Iya. Karena di mana-mana ikan kakap akan menjadi kakap, ikan teri akan menjadi teri, akan susah ikan teri menjadi ikan kakap. Itulah analoginya. Anyway, thank you James atas waktunya dan juga saya terima kasih banyak James yang udah mau hadir. Saya ngundang James ini udah beberapa kali, tapi memang kesempatannya baru hari ini. Saya apresiasi banyak-banyak. Saya juga doakan yang terbaik untuk keluarga kecilnya nanti. Iya. Udahlah jangan dibalas lah. Anyway, thank you untuk viewer yang sudah menonton. Saya doakan untuk teman-teman semuanya untuk safe di rumah dan lain sebagainya karena angka di Kota Batam itu sudah begitu tinggi, setiap hari memecahkan rekor. Saya harap yang tidak berkepentingan tetap di rumah, yang beraktivitas tetap dengan full masker, untuk keluar sampai di dalam ruangan cuci tangan dengan semua teman-teman sudah mencuci tangan. Memakai disinfektan, dari situlah mau buka masker atau tidak itu bebas keputusan Anda, tapi saya sarankan memakai masker. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube kami Gogata Event Planner dan juga memfollow IG gogata.batam, Gogata Podcast dan juga IG kamu apa James? James Stephen Liu Liono. Woi, itulah pokoknya ya. Saya nggak mau mengulangi lagi karena ribet nantinya. Anyway, thank you yang sudah nonton Gogata Podcast Power by Gojek. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye bye.